Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mariatul Kiptia dalam mata pelajaran Administrasi Umum. Untuk pertemuan minggu ini, materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang penggunaan peralatan kantor dalam kegiatan administrasi. Pengertian peralatan kantor. Peralatan kantor merupakan media yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Menurut De Liangji, peralatan kantor adalah benda-benda yang dipakai habis dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari oleh pegawai tata usaha kegunaan peralatan atau perlengkapan kantor. Yang pertama, untuk mendukung aktivitas pekerjaan kantor. Yang kedua, untuk memperlancar dan mempermudah proses pelaksanaan aktivitas kantor. Yang ketiga, sebagai aset dan perlengkapan kantor. Jenis-jenis peralatan kantor. Peralatan kantor digolongkan menjadi 3, yaitu peralatan kantor berdasarkan bentuknya, peralatan kantor berdasarkan penggunaannya, dan peralatan kantor berdasarkan jenisnya. Yang pertama, berdasarkan bentuknya. Peralatan kantor yang pertama, peralatan kantor berbentuk lembaran. Peralatan kantor berbentuk lembaran adalah benda-benda yang berbentuk lembaran atau helai. Peralatan jenis ini tidak hanya berupa lembaran kertas, tetapi juga lembaran plastik transparan atau helai pembungkus kertas seperti map dan amplop. Contoh peralatan kantor berbentuk lembaran adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kertas HVS, kertas folio bergaris, kertas karbon dan kertas stensil, formulir, kertas berkop, kertas buffalo, amplop, map, dan plastik transparan. Yang B, peralatan kantor berbentuk non-lembaran. Peralatan kantor yang berbentuk non-lembaran atau bukan berupa kertas merupakan benda kantor yang sifatnya berbentuk padat. Peralatan kantor non-lembaran terbagi menjadi 4. Yang pertama, alat tulis kantor seperti ballpoint, pensil, spidol, penggaris, penghapus, rautan, penjepit kertas, stapler, cairan pengoreksi dan selotip, lem kertas, dan jangka. Yang kedua, pembuka kertas seperti gunting, pisau, cutter, atau alat elektrik pembuka surat. Yang ketiga, stempel. Stempel seperti stempel perusahaan, stempel tanggal terima, atau stempel agenda, dan bantalan stempel. Yang keempat, perlengkapan meja seperti kalender meja, tempat pensil, baki surat, kotak kartu nama, file folder, dan sandaran buku. C, peralatan kantor berbentuk buku. Yang pertama ada buku catatan kecil, buku pedoman organisasi, buku alamat relasi, kamus, buku telepon, kotak-kotak kota besar, buku tahunan, buku tamu, buku agenda, buku catatan keuangan, dan buku objek pariwisata. Yang kedua, berdasarkan penggunaannya, itu dibagi ada 2, ada barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Untuk barang habis pakai adalah barang atau benda kantor yang penggunaannya hanya 1 atau beberapa kali, tidak tahan lama dan harus diisi ulang. Contohnya kertas, tinta printer, pensil, dan ballpoint. Sedangkan barang tidak habis pakai yaitu barang atau benda kantor yang penggunaannya tahan lama dan tidak perlu dibeli dalam jangka waktu yang cukup lama. Contohnya ada stapler, perforator atau pembolong kertas, pisau, cutter, dan gunting. Yang 3, berdasarkan jenisnya. Yang A itu ada mesin-mesin kantor. Mesin-mesin kantor adalah alat yang digunakan untuk membantu kelancaran tugas bagian administrasi seperti menghimpun, mencatat, serta mengolah bahan-bahan keterangan dalam pekerjaan kantor yang bekerja secara mekanik, elektrik, dan magnetik. Jenis mesin kantor yang digunakan pada bagian administrasi. Yang pertama itu mesin untuk keperluan surat menyurat. Contohnya komputer, laptop, dan mesin tik. Yang kedua, mesin untuk mencetak. Jenis mesin pencetak dibagi menjadi 2, yakni ada mesin pencetak dokumen dan mesin pengganda dokumen. Contoh untuk mesin pencetak dokumen itu adalah printer, sedangkan contoh mesin pengganda dokumen adalah mesin fotokopi. Yang ketiga, mesin untuk komunikasi jarak jauh. Contohnya ada pesawat telepon, intercom, dan mesin faksimil. Yang keempat, mesin untuk menghancurkan kertas. Contohnya adalah penghancur kertas, mesin penghancur kertas. Yang kelima, mesin untuk mendikte.
Yang keenam, mesin untuk mengetik. Contohnya ada mesin tik, komputer, dan laptop. Yang ketujuh, mesin untuk menghitung. Contohnya kalkulator. Yang kedelapan, audio visual aid atau alat bantu peraga. Alat bantu peraga dibagi menjadi tiga. Ada alat bantu yang diproyeksikan. Contohnya ada infocus, ada OHP, ada slide projector, film, dan strip. Yang kedua ada alat bantu yang dapat didengar atau dilihat oleh panca indera seperti televisi, tape, video, dan radio. Yang ketiga alat bantu peraga yang tidak bersuara dan tidak diproyeksikan seperti grafik, formulir, magnetic board, flipchart, dan papan tulis. B. Perabot kantor. Perabot kantor dibagi menjadi dua, yakni perabot kantor yang berupa furnitur dan hiasan kantor. Yang pertama, furnitur kantor atau perabot kantor yang berupa furnitur. Furnitur kantor umumnya berupa benda-benda yang terbuat dari kayu, besi, atau bahan lainnya. Contohnya meja dan kursi pegawai, sofa dan meja tamu, rak buku dan lemari, piling kabinet, papan tulis, tempat penyimpanan uang, tempat majalah dan koran, dan juga meja resepsionis. Hiasan kantor. Hiasan kantor adalah benda-benda kantor yang digunakan untuk menambah suasana yang menyenangkan sehingga memberi semangat dan kenyamanan dalam menyelesaikan pekerjaan. Hiasan kantor meliputi yang pertama atau yang A gitu, gambar yang digantung, contohnya seperti foto pimpinan negara dan wakilnya, terus gambar lambang negara, poster, peta, dan struktur organisasi. Yang B, benda seni, contohnya seperti lukisan, ilustrasi, ukiran, dan patung. Yang C, pas bunga dan tanaman. Nah, pas bunga dan tanaman ini bisa pas bunga atau tanaman yang alami maupun yang buatan atau dari plastik. Yang D itu bendera negara. Yang E, hiasan meja seperti ornamen, figura foto, atau cermin. Yang keenam, alat penunjuk waktu seperti jam dinding atau jam meja. Ketujuh, alat penerangan. Nah, alat penerangan itu contohnya seperti lampu gantung, lampu meja, atau lampu ornamen. 8 yaitu penyejuk ruangan, contohnya seperti AC dan kipas angin. Cara memilih peralatan kantor. Untuk memilih peralatan kantor secara tepat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu tentukan tujuan penggunaan peralatan yang disesuaikan dengan jenis pekerjaannya. Yang kedua, menganalisis peralatan yang hendak dibeli, mulai dari nama barang, tipe, spesifikasi, merek, kualitas, harga, jumlah yang dibutuhkan, dan garansi dari barang tersebut atau peralatan tersebut. Yang ketiga, memperhatikan jenis segi efektivitas. Yang keempat, peralatan kantor disesuaikan dengan pekerjaan dan kemampuan pegawai. Yang kelima, memperhatikan penempatan peralatan yang fleksibel. Oke, demikian itu materi yang Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan bisa nanti hubungi Ibu langsung ya, bisa lewat WA ataupun telepon ataupun nanti ada di classroom. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.